Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyan Sergiadi, NIM 20030604 dan teman saya. Nama saya Khairul Hasan Lubis, NIM 20030641. Saya Selina Pitu, NIM 2003066123. Nama saya Bikalar Manuskal, NIM 23061. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi ornitolagus funiculus atau kelinci dengan dosen pembimbing Tati Widianasari SPTMP. Saya akan menjelaskan tentang anatomi eksternalnya. Yang pertama bagian caput atau kepala yang terdiri dari vacuum oris yaitu mulut, yang terdiri dari labium superior bibir atas dan labium interior bibir bawah. Selanjutnya vibrise yaitu kumis. Selanjutnya nares externus yaitu lubang hidung bagian luar. Yang selanjutnya adalah organon visus yaitu mata. Selanjutnya organon auditus yaitu telinga. Yang kedua adalah cervix. Cervix adalah leher yang menghubungkan antara caput dengan trunkus. Ketiga adalah trunkus. Trunkus terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah toraks yaitu bagian dada. Kedua adalah abdomen yaitu bagian perut. Selanjutnya bagian dorsum yaitu punggung, lalu glute pinggul, lalu perineum di dekat anus. Selanjutnya bagian ekstremitas libere yaitu terdapat ekstremitas cranialis pasang dan ekstremitas caudalis pasang. Yang terakhir adalah cauda yaitu ekor. Pada proses menelan makanan atau minuman, cincin yang terdiri dari otot dan saraf ini membentuk gerakan atau gelombang peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini adalah gerakan menelan makanan yang bisa terjadi karena adanya kontraksi dari esofagus atau kerongkongan. Selain itu, ada namanya gerak peristaltik usus, di mana makanan dan minuman ini bergerak melalui saluran pencernaan dengan bantuan dari kontraksi otot usus. Sekarang saya akan menjelaskan bagian sistem saraf atau sistem otak. Di dalam sistem saraf ini terdapat hemisfer cerebri, itu belahan otak di bagian sini. Terus nih di belahan otak atau hemisfer cerebri. Terus yang kedua itu ada viscera longitudinalis cerebri atau lekukan untuk memisahkan antara kedua hemisfer cerebri tadi. Terus yang ketiga itu ada giri. Giri itu lengkungan pada permukaan cerebrum. Terus yang keempat itu ada sulci. Sulci itu lekukan pada permukaan cerebrum. Terus yang kelima itu ada cerebrum atau otak kecil. Dan yang keenam itu ada medula oblongata atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Pertama dimulai dari nostril atau lubang hidung, kemudian menuju ke faring, kemudian menuju ke epiglotis yang berada di laring, kemudian menuju ke trakea yang bercabang dua menjadi bronkus yang fungsinya sebagai membawa udara ke paru-paru. Kemudian menuju ke alveoli. Di dalam alveoli terdapat gelembung alveoli yang fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada kelinci. Yang pertama, makanan masuk melalui vacuum oris. Nih. Selanjutnya di vacuum oris ini terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi. Selanjutnya masuk ke esofagus. Setelah esofagus masuk ke lambung. Di lambung ini terjadi pengasaman secara yang dibantu oleh HCl atau asam klorida. Di lambung ini ada 3 bagian. Yang pertama kranial bagian atas, terus fundus bagian tengah, dan virolus bagian yang melengkung. Setelah dari lambung ke usus halus, di mana usus halus ini terbagi dari 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, di mana penyerapan sari makanan terdapat di jejunum. Setelah itu usus halus ada mempunyai 3 enzim. Yang pertama enzim amilase, protease, dan lipase. Setelah usus halus, makanan yang mengandung serat akan bermuara ke cekum.
di mana seikum ini bentuknya seperti roti bantal dan sepertiga dari sistem persenjaannya. Di seikum ini terjadi fermentasi makanan dan dibantu oleh bakteri pembusuk yang akan berubah menjadi feses, di mana feses itu disebut dengan cycle pills. Feses ini akan dimakan lagi oleh kelincinya yang disebut dengan kopografi. Sedangkan makanan yang tidak mengandung serat akan bermuara ke kolon. Selanjutnya, di kolon ini terjadi penyerapan air secara besar-besaran sehingga feses yang dikeluarkan berbentuk keras dan kering. Dan feses ini tidak dimakan oleh kelincinya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian sistem ekresi atau sistem pengeluaran. Dalam sistem ekresi itu ada 4 macam. Yang pertama itu dari ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat metabolisme yang mengandung nitrogen seperti amonia. Di ginjal ini terdapat 3 proses. Yang pertama itu proses filtrasi atau penyaringan. Yang kedua itu sistem reabsorpsi atau penyerapan kembali. Terus yang ketiga itu ada augmentasi atau penambahan zat-zat sisa. Terus yang kedua itu ada pulmo atau paru-paru. Dalam paru-paru ini kenapa disebut ekresi? Karena dia mengeluarkan zat-zat metabolisme. Terus yang ketiga itu ada hati atau hepar. Hati ini disebut sistem ekresi karena dia menghasilkan empedu. Dan yang terakhir itu ada kulit. Kulit itu disebut sistem ekresi karena dia mengeluarkan keringat. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi jantan. Yang pertama ada di testis yang berfungsi sebagai penghasil sperma. Setelah testis ada namanya epididymis. Epididymis berfungsi sebagai penyimpan sperma sementara. Selanjutnya ada epididymis terbagi atas 3, yaitu cranial epididymis bagian atas nih, corpus epididymis bagian tengah. Selanjutnya ada caudal epididymis bagian akhir. Setelah epididymis ada namanya vas deferens, ini sebagai penghubung antara epididymis dengan organ kopularinya. Nih, setelah organ kopulari, setelah vas deferens ada namanya organ kopulari yang berfungsi sebagai pengeluaran sperma. Sistem sirkulasi terjadi pada cor atau jantung yang terdiri dari anterium dexter, anterium sinister, ventriculum dexter, dan ventriculum sinister. Selanjutnya ada arteri sebagai pembuluh darah yang berfungsi sebagai membawa darah kayak oksigen dari jantung ke paru-paru. Terus ada arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kayak karbon dioksida atau darah kotor dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya ada aorta. Aorta itu arteri besar yang membawa darah bersih dari ventrikel sinister ke seluruh tubuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan sistem vena pada kelinci. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kayak CO2 dari paru-paru ke jantungnya. Vena itu terbagi 2. Yang pertama itu vena cava crinalis. Vena itu vena yang membawa darah dari dinding toraks, kepala, dari muka ke jantung. Terus yang kedua itu ada vena cava caudalis. Itu vena yang membawa darah dari kaki dan alat-alat dalam lainnya. Demikianlah hasil dari penjelasan tentang anatomi mamalia kelinci atau Ornitholabus cuniculus. lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.